Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadzal syafa'at wa syukur insyaallah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syukur
masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah berpikir Fatih tahun ajalah koribun, semakin kita panjang umurnya, hakikatnya ajal kita semakin dekat. Maka orang yang selalu bertafakur akan nikmat-nikmat Allah, tafakur akan pemberian Allah, maka dia akan dibukakan akal pikirannya, dibukakan mata hatinya, bahwa hakikatnya kita hidup pasti ada akhirnya. Kita hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Kalau kita hidup pada akhirnya, pertama keyakinan di dalam jiwa kita, maka kita akan mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tergerak ingin selalu ibadah kepada Allah, tergerak ingin selalu ingat Allah, tergerak selalu ingin membaca ayat-ayat kauliyah yang berupa Al-Quran maupun ayat kauliyah, kejadian-kejadian yang Allah berikan di muka bumi ini. Tapi kalau kita tidak mau tafakur, tidak mau berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita, maka hati dan pikiran kita tidak akan pernah berbuka. Artinya terus-menerus berbuka. Kalau hati kita berbuka pada Allah kepada Allah, ya kita tidak akan pernah bersyukur kepada-Nya. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka kita tergolong orang-orang yang kufur. Kalau manusia sudah tertanam dalam jiwanya sifat kufur akan nikmat Allah, yang ada di hati, siksa yang lebih yang kita dapat. Hidup di dunia, orang yang tidak bersyukur selalu kufur itu akan tersiksa jiwanya, akan tersiksa batinnya, akan tersiksa kolbu, sehingga siksaan batin ini kalau terus-menerus kita semakin lupa akan semakin tersiksa. Oleh karenanya, jangan kita yang jiwanya digerakkan pada malam hari ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat ini, iman yang Allah tanamkan dalam jiwa kita, semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan akan iman kita, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umat yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang Allah muliakan, melanjutkan pertemuan bulan yang lalu, baginda Rasul ketika menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, baginda Rasul menjalankan keduanya. Artinya beliau membaca ayat-ayat kauliyah Iqra sampai ayat yang kelima, dan beliau memahami kandungan-kandungan isi Al-Quran ayat 1 sampai 5, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian beliau amalkan sehingga jiwa beliau selalu ingat kepada Allah. Yang kedua yaitu ayat kauniyah, ayat kauniyah, membaca semua kejadian-kejadian yang terus Allah turunkan di dalam kehidupan beliau, di dalam kehidupan baginda Rasul, sehingga baginda Rasul bismillahirrahmanirrahim membaca kejadian-kejadian yang Allah turunkan dalam hidupnya itu ibadah. Baginda Rasul hidup dalam keadaan yatim,
yatim ini bukan keinginan baginda Rasul, tapi keinginan Allah. Yatim piatu pernah tahu bukan keinginan baginda Rasul, tapi keinginan Allah. Terus membaca ayat-ayat kauniyah. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah para Rasul sebagai sesuatu hasanah, contoh yang baik. Kita sebagai umatnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Membaca ayat-ayat kauniyah, semua kejadian yang Allah turunkan dalam hidup kita, sampai benar-benar jiwa kita itu meyakini bahwa ini bukan keinginan, tapi ini adalah keinginan Allah. Sehat aku inginkan, tapi Allah nyatakan sakit ini adalah keinginan Allah. Sampai jiwa kita bismillahirrahmanirrahim mengatakan atau menyebut nama Allah. Maka orang-orang yang terus-menerus senang membaca ayat kauniyah dan juga ayat kauniyah, sadar maupun tidak sadar, dia sudah mewujudkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah. Dia akan diwujud dalam bil-adil umuli. Dia senang menguburkan umat yang ada di dalam dirinya, sehingga yang ada di dalam jiwanya hanya Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama al-hikmah bahwa as'adun nas, manusia yang bahagia maklahu, yaitu manusia yang memiliki yang pertama di antaranya qalbun alim, hati alim yang mengetahui. Apa maksud ulama al-hikmah qalbun alim? Hati di mana hatinya selalu ingat kepada Allah dan Dia Maha mengetahui. Yang ada di dalam jiwanya hanya Allah. Yang ada di dalam kalbunya hanya alimul Allah dan Dia Maha mengetahui. Kalau manusia sudah tertanam dalam hatinya yang ada hanya Allah, tadi as'adun nas, maka manusia itu akan selalu mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Sesuai dengan firman Allah, "Walladzi a'jala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang memberikan, yang menurunkan ketenangan, ketentraman dan juga kebahagiaan di dalam jiwanya orang-orang yang beriman. Siapa di antara orang yang beriman? Tadi qalbun alim, hati yang alim, hatinya orang-orang yang di dalam hatinya hanya ada Allah dan Yang Maha Pengasih. Terus siapa lagi yang as'adun nas? Orang-orang yang diberikan ketenangan, kegembiraan, yang badan sobiyu, orang yang selalu sabar. Baik as-sabru ala taati, sabar atas taat kepada Allah. Kalau di dalam kitab Durratun Nashih itu sabar ada 3. Ala taatillah, sabar atas taat kepada Allah. Taat aja kita harus sabar. Taat kepada Allah kalau tidak dilandasi, didasari dengan kesabaran, maka taat kita tidak akan mampu istiqomah dalam setiap keadaan. Kemudian sabar adil maksiati, artinya sabar menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah di dalam jiwanya terhadap kesabaran. Maupun as-sabru ala musibah, sabar dari musibah, sabar dari ujian-ujian yang terus Allah turunkan di dalam hidup kita. Dan pernah kita kami sampaikan bahwa kita hidup di dunia ini, ya tidak akan lepas dari ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku atau Allah yang telah menjadikan sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Kita dunia tidak ada, kemudian diadakan, dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan dia berapa memuji surga Allah, memuji surga. Tidak dipuji oleh Allah. Dengan
dengan ujian-ujian dunia yang terus menerus Allah datangkan dalam hidup kita. Ayat Hasan Mu'amalah. Siapa di antara kalian semua kena ujian-ujian Allah tapi tetap dia beramal baik? Siapa orang-orang yang mampu istiqomah beramal baik? Hakikatnya dialah orang-orang yang beriman. Dialah orang-orang yang badan sobiru, orang yang badannya segala dasar dia terus sabar, baik sabar taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, ataupun sabar ada musibah dan musibah yang terus Allah datangkan di dalam kehidupan kita. Dan manusia itu kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma ma'ada lihi fa innal abda dhaifun." Kalau manusia terus menerus diuji oleh Allah, dia tidak bersandar kepada Allah, dia dhaif, kita lemah, enggak kuat. Jangan pernah kata Imam Al-Ghazali diri kita merasa mampu, merasa kuat dengan ujian yang terus Allah berikan kepada kita. Kemudian kita tidak pernah bersandar kepada Allah. Terus menerus kita bersandar pada diri kita, pada pikiran kita, pada sesuatu, sehingga kita lupa kepada Allah. Maka kalau kita merasa kuat dengan ujian-ujian yang Allah terus datangkan dalam hidup kita, kita tidak bersandar kepada yang Maha Kuat, maka diri kita yang ada jiwa dan batin kita ketakutan. Tapi mainlah abda dhaifun, sesungguhnya seorang hamba yang benar-benar merasa dirinya lemah. Ketika mendapatkan ujian cobaan yang Allah datangkan dalam hidupnya, dia irji'i ila rabbiki, dia akan kembalikan semua ujian itu kepada Allah. Artinya orang-orang yang menyambut bulan yang lalu, orang-orang yang senang membaca tanda-tanda kebesaran Allah, ini bukan keinginanku tapi ini keinginan Allah. Ini bukan harapanku tapi ini mungkin yang diharapkan oleh Allah. Kemudian kita merasa diri kita lemah, kembalikan semua apa yang Allah berikan kepada kita dengan senang hati, dengan ridho, maka Allah akan senang dan ridho kepada kita. Karena kita yang baiklah abda itu, kita itu seorang hamba yang lemah, termasuk hamba yang la haula wala quwwata illa billah. Kita akan menyadari kita tidak punya upaya dan kita tidak punya kekuatan. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita, makanya Sultanul Auliya Sayyidi Syaikhul Qadir Al-Jailani itu selalu berdoa di dalam kitab ini, Rabbana inna ma'buduka kasih. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, inna sesungguhnya kami maghlubun di dalam kekalahan. Fantasir maka berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Kalau kita mengkaji diri, kenapa Syaikhul Qadir Al-Jailani berdoa bahwa kami ini telah dikalahkan, kalah oleh keinginan, kalah oleh nafsu, kalah oleh ini yang ada di dalam diri kita. Sehingga selalu memohon dan minta pertolongan kepada Allah. Kita yang manusia biasa terkadang diri kita merasa kuat, merasa mampu, kemudian kita terdorong terus-menerus oleh hawa nafsu kita, sehingga yang ada di dalam diri dan jiwa kita yaitu kekhawatiran. Baiklah abda dhaifun, maka sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, hamba kita semua hamba itu lemah, kita itu lemah. Wa zamana syu'ub, dan sesungguhnya masa zaman dari masa ke masa,
hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, umur kita terus bertambah. Kemudian diri kita tidak pernah merasa doibun, lemah, tapi merasa selalu kuat. Akal dan jiwa kita terbentuk, kemudian kita selalu mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita tidak menadari wal ajal qoribu, ajal kita itu semakin dekat. Umur kita semakin bertambah, tiap hari bertambah, tiap minggu bertambah, tiap tahun bertambah. Tapi dalam hati dan pikiran kita seakan-akan kita hidup selamanya. Ini dorongan nafsu, sehingga inilah Syaikhul Qadir Al-Jilani berdoa, Rabbana inna ma'budun faktasir ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah dikalahkan oleh diri kami sendiri, oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kami. Faktasir, alhamdulillah, pertolongan kepada kami ya Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Baginda Rasul, wal mujahid man jahada hawa. Jihad yang paling berat, paling susah itu adalah mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka orang-orang yang qalbun alim wal badan sabir, kemudian yang ketiganya wal qanaah bima bil selalu kita itu qanaah, menerima apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam jiwa kita selalu makna doro. Maka orang tersebut akan selalu melihat ila man huwa dunahu, yang mana ia selalu melihat orang-orang yang ada di bawahnya di dunia, urusan dunia, urusan kekayaan atau benda, ia selalu melihat orang yang di bawahnya, sehingga akan tetap sifat syukur di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang tidak tertanam sifat qanaah, tidak pernah wal qanaah bima fil yadi, tidak ada sifat qanaah. Dia kebalikannya, dia akan selalu melihat orang yang lebih kaya, sehingga jiwanya itu menggebu-gebu ingin melebihi dia, sehingga di dalam kalbunya yang selalu diingat adalah harta. Kalau tidak tertanam al-qanaah bima fil yadi, boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi tanamkan dulu di dalam jiwa kita itu agar Allah menurunkan fi qulubil mu'minina ketenangan di dalam jiwanya orang yang beriman. Kalau sudah tertanam fondasi yang kuat, iman yang kuat, keyakinan yang kuat hanya kepada Allah, kemudian dia mencari dunia, diberikan kekayaan oleh Allah dunianya, maka orang yang fondasinya sudah kuat, iman dan keyakinannya sudah kuat hanya kepada Allah, ketika dia mendapat kekayaan, hatinya semakin cinta kepada Sang Maha Pemberi kekayaan yaitu Allah. Maka penting fondasi iman. Keyakinan itu sangat penting. Kadang lisan kita bilang beriman, tapi jiwa kita enggak. Lisan kita kadang yakin, tapi hati kita enggak yakin. Dan untuk mengukur keyakinan dan keimanan diri kita masing-masing, ya, dengan memperbanyak muhasabah diri. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau diri antara kita ada yang diuji oleh Allah, dia sakit-sakitan, kemudian dia pulang pergi ke rumah sakit, tak kunjung sembuh. Kemudian dia menyadari bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuasa.
dalam keadaan sakit yang belum kunjung sembuh. Kalau Allah berkehendak atas kuasa Allah, hari ini pula sangat mudah bagi Allah mencabut penyakitnya kemudian disehatkan kembali oleh Allah. Atau contoh yang lain, bahwa Allah itu maha kuasa atas kuasa Allah, apapun bisa terjadi. Kita diuji oleh Allah, urusan ekonomi, kita kekurangan ekonomi sehingga kita dijauhi oleh keluarga kita, dijauhi oleh tetangga karena ekonomi. Padahal Allah maha kuasa atas kuasa Allah. Orang yang yakin hari ini dia tidak punya apa-apa, dijauhi keluarga tetangga atas kuasa Allah, itu Allah sangat bisa, sangat mampu. Hari ini pula, malam ini pula Allah berikan derajat yang mulia di atas derajat yang kemudian diberikan kekayaan oleh Allah. Kalau manusia meyakini bahwa Allah maha kuasa, ketika dalam fase itu dia berhadapan ataupun takdirnya seperti itu tidak akan menemukan kegelisahan. Kenapa ketika kita berada seperti yang kami contohkan, uji ekonominya, kok kita khawatir, kok kita takut? Karena kurang yakinnya kita atas kuasa Allah, karena kurangnya iman kita atas kuasa Allah, sehingga yang ada kekhawatiran, yang ada ketakutan. Maka disinilah baginda Rasul itu menyeru kepada para sahabat, menyeru kepada umat, fondasi hidup itu adalah iman. Perbaharui terus iman kita, perbaharui terus keyakinan kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, mau baca istighfar, sholawat, la ilaha illallah, subhanallah, apa saja yang penting hati kita isi dengan zikir kepada Allah, agar fondasi keyakinan dan keimanan kita itu kuat, agar kita tenang menghadapi ujian-ujian dunia. Jadi wajahana syu'bun, masa zaman kita terus dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun. Kalau manusia tidak tafakur berpikir, nafsu ini selalu mengatakan seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi bagi orang yang beriman selalu berpikir bahwa Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, meyakini bahwa jiwa kita mengimani dengan hari akhir, kita hidup pada akhirnya, maka kita akan mengakhiri kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau kita meyakini kita akan meninggal, kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, dan kita akan semakin senang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita akan semakin senang takarrub kepada Allah. Kita akan semakin senang beribadah kepada Allah, karena tadi kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah itu kata Imam Al-Ghazali, hakikatnya kenapa kita disuruh beribadah? Karena agar kita semua selalu mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Kalau saya sudah ibadah, sudah sholat, tapi jiwa yang belum tenang dan juga belum terperang. Saya sudah sholat, tapi terkadang masih muncul rasa buruk sangka pada saudara-saudari kita, sehingga belum bisa menjauhi hal-hal yang mungkar yang dilarang oleh Allah. Padahal yang namanya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, disinilah kita untuk selalu bertafakur, muhasabah diri, berbanyak muhasabah diri. Semakin banyak kita, semakin berbanyak muhasabah diri dalam hati kita. Manusia semuanya yang diberikan akal
akal oleh Allah, kemudian dia terfakir. Dia sebenarnya menyadari kenapa jiwanya itu gak tenang-tenang. Dia menyadari karena hatinya itu sering lalai pada Allah. Sehingga kelalaian yang terus dibuat oleh kita manusia ini tumbuh menjadi dosa. Dosa-dosa inilah yang membuat kita tidak tenang dan tenang. Jadi wajarlah orang-orang yang mau berpikir bahwa semakin panjang usia kita, ajal kita itu semakin dekat. Wasabar itu wa ta'ata biasa para bukan hawa yang pantas. Para maudara amal dia fajar. Hidup itu wasabar seperti orang yang dalam perjalanan. Dan kita akan menghadapi perjalanan yang sangat jauh. Ketika pun kita dicabut oleh malaikat Israfil, jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Benar-benar liang lahat. Alam antara dunia dan juga akhirat. Atau disebut alam kubur. Nah di alam tersebut, tengah-tengah alam barzah itu antara dunia dan akhirat ini perjalanan panjang. Ini belum akhirat nanti setelah kita menemui yang hari kiamat, kemudian kita kembali meninggal, semua meninggal, kita kembali dikumpulkan pada masa. Ini hakikat perjalanan yang baik yang cukup jauh. Di alam barzah sudah sangat luar biasa perjalanan yang cukup jauh. Dan di alam barzah ini kita bertanggung-jawaban. Kalau dia amalnya lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Nah, disinilah tanda-tanda orang yang tenang, tentram dan bahagia. Salah satu di antaranya dulu bil madiyati, orang yang selalu ingat akan dosa-dosanya, kemudian yang mohon ampunan kepada Allah. Kita berbuat dosa. Kalau diri kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka seakan-akan kita tidak berdosa, merupakan dosa-dosa itu. Tapi orang yang beriman, orang yang diberikan ketenangan, ketenteraman, justru dulu bil madiyati, ketika dia melakukan dosanya, ingat dosanya, kemudian menyegerakan dia mohon ampunan kepada Allah. Kalau dia punya dosa pada sesama manusia, tetap dia ingat, kemudian dia menyegerakan diri minta maaf. Nabi Adam alaihissalam berbuat satu kesalahan, satu dosa, mengakui dosa. Tapi kita kadang-kadang yang terus berkali-kali seakan-akan kita juga berdosa, sehingga kita enggak lupa dan pernah baca istighfar dan menyegerakan mohon ampunan kepada Allah. Jadi orang-orang yang sadar tenang karena tertanam keimanan, pondasinya kuat, justru ketika melakukan kesalahan, berbuat dosa, dia ingat akan dosanya, menyegerakan diri kalau dosanya kepada Allah, dia mohon ampunan kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika dia melakukan kebaikan, dulu nisyanul hasanah, dia merupakan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika ia melakukan kebaikan, dia istiqomah melakukan kebaikan dalam setiap keadaan. Inilah orang-orang yang fondasi iman keyakinannya kuat, berbeda dengan orang yang tidak punya fondasi, tidak yakin, percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi jiwanya itu terus-menerus terjajah dengan ketakutan. Ini bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Janji, jadi bulan inilah ketika baginda Rasulullah lahir itu
sesuatu yang tidak masuk akal itu yang terjadi. Pepohonan yang kering itu disuburkan oleh Allah. Ini di bulan Rabiul Awal ketika Rasulullah lahir. Buah-buahan yang tidak berbuah ketika masuk Rabiul Awal Rasul tidak landai mau lahir itu langsung berbuah. Artinya ini bahasa biasa kalau kita gembira berada di bulan ini kemudian memperbanyak baca sholawat sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Kalau selama ini kita mendapatkan kesulitan dengan keyakinan di bulan yang mulia mendekatkan diri kita kepada Allah dan Yang Maha Mulia dengan bersolawat kepada baginda Rasul, itu diangkat kesulitannya diganti dengan kemudahan. Tapi dengan yakin dan iman. Makanya orang-orang yang diangkat derajatnya hakikat itu orang-orang yang beriman yang berdasar iman itu. Ya baiklah ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Derajat dalam segi apa? Batiniah. Karena batinnya seseorang ketika dia mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dohiri ikut senang, tentram, bahagia, bahkan ikut sehat. Tapi manusia yang buatkan masalah kemudian dia pikiran menyusahkan masalah-masalah itu karena kurangnya iman kepada Allah sehingga tersiksa batinnya. Maka dohiri itu akan ikut tersiksa sampai. Maka iman itu sebagai fondasi. Tanamkan keimanan. Tanpa adanya keimanan, jiwa kita tidak akan merdeka. Terus menerus terjadi ketakutan dan kekhawatiran. Apa sih penyebab ketakutan dan kekhawatiran? Karena kita yang tidak mau berjuang, karena kita yang tidak mau jihad, karena kita yang tidak mau berusaha untuk mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bangsa negara kita juga ya merdeka karena hati akan berjuang, yakin menyatu bahwa Allah itu zat yang Maha Kuasa. Walaupun pada saat itu perjuangan sangat luar biasa. Akhirnya merdeka sudah 79 tahun. Kita pun kalau mau berjuang dalam diri kita agar tidak terus terjajah dengan kekhawatiran ketakutan, ya harus ada usaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Banyak. Baca tanda-tanda besar Allah, baca Al-Quran, banyak zikir. Jadi walajalah qaribu wa syafar baik perjalanan itu kita hadapi perjalanan jauh. Di dunia ini kita itu ibaratkan istirahat, mau melakukan perjalanan yang cukup jauh, disuruh mencari bekal, sebanyak-banyaknya. Karena orang ketika sudah artinya meninggalkan jasadnya, ada 3 hal. Kalau di dalam kitab Nasihatul Ibad ada 3 hal yang mana keduanya akan kembali, tapi yang satu menemani kita. Ketika ruh sudah meninggalkan jasad, kemudian kita dimandikan oleh saudara-saudari kita, dikafani, disolati, diantar ke jenazah, kemudian dimasukkan ke dalam tangan diri kita. Keluarga yang meninggalkan kita, tidak ada yang mau menemani. Harta benda yang menemani kita, keluarga kita. Yang menemani kita itu amal kebaikan kita. Maka disinilah masalah apa kita itu akan ada perjalanan yang cukup jauh. Kita istirahat, mempersiapkan diri untuk mencari bekal di dunia. Bekal sebanyak-banyaknya.
amalia sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Jangan sampai terus menerus kita jiwa atau batin kita itu tertutup dan lupa kepada Allah. Maka semakin kita jauh dari Allah, ya semakin hidup kita itu tidak sabar, mudah emosi dengan keadaan. Kalau di kita jiwanya yang ada sesuatu selain Allah. Wal ajala qaribu wa syafa'a itu berbanyak amal, berbanyak bekal. Karena bekal yang kita lakukan amal-amal untuk diri kita. Ada titipan-titipan yang Allah titipkan dalam hidup kita. Kalau kita fondasi iman yang kuat, ya kita menyadari ini semua titipan Allah. Istri kita, anak-anak kita, jadi aja untuk ibadah kepada Allah agar menjadi istri, anak, dan saudara dan saudara. Tapi kalau kitanya dikaruniai anak, harta benda, tidak menyadari bahwa itu adalah titipan dari Allah, bahkan kitanya tidak pernah memberikan wa'alimahum kita kepada anak keturunan kita, sehingga anak kita jadi bodoh, akan menambahkan beban kita kepada baru kalau kewajiban-kewajiban kita tidak diberikan kepada yang berhak anak kita. Tidak bisa baca Quran dan ngaji kalau kita sebagai orang tua. Tidak menuntut ilmu agama, tentang sholat, tentang yang perempuan haid. Tidak belajar, kita sebagai orang tua tidak tergerak. Padahal itu kewajiban bagi anak kita. Sehingga nanti jadi kita yang mampu sebagai orang tua. Jadi masa farah itu mengatakan dia bisa mari kita yang signifikan sehat pada umur banyak apapun, berbanyak bekal amal ibadah, karena semakin panjang usia kita, akhirnya ajal kita semakin berat. Maka berbanyak amal, berbanyak ibadah, perempuan iman dan keyakinan kita, karena itu adalah fondasi utama dalam hidup, yaitu iman dan keyakinan. Tapi didasari nanti mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wahiyah faidatun fala waraddaha man tadbara fiha faqad faza. Jangan sampai kita menyesal setelah kita disebut oleh Allah baru ada penyesalan. Ada penyesalan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diistiqomah dengan kita oleh Allah. Dan kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan kita senantiasa yang memberikan kewajiban-kewajiban pada keluarga dan anak-anak kita, terutama bekal ilmu dan iman agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak akan rugi orang yang memberikan kewajiban orang tua kepada anaknya dalam fondasi iman dan ilmu. Justru ketika kita dicabut anak-anak kita, doa anak kita, baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca anak-anak kita, itu akan menjadi diantaranya derajat kita kelak di yaumil barzakh. Ini saya dapat sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa dan belajar kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hamdan sakirin, hamdan lahimin, hamdan biarkan wa yakabir masjidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yabari jalal wajhika karim alihi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ja'alna wa lana min ahli wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ibadah wa min ahli dhikr wa min ahli syuhada wa min
wabarakatuh.